Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafita Aziza, saya dari PBSI 5B. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak dosen Pak Farudin selaku dosen mata kuliah retorika yang sudah mengampu pembelajaran di PBSI 5B. Tujuan pidato ini ditujukan untuk pembuatan ulangan akhir semester. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit apa itu masyarakat atau mahasiswa yang berkesinambungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit pidato singkat mengenai peranan mahasiswa sebagai pemuda dalam kontribusinya. Tentunya kita di sini sudah tidak asing lagi sama yang namanya mahasiswa. Mahasiswa mempunyai tugas yang lebih mulia dan satu tingkatan lebih tinggi daripada siswa. Jika dibandingkan dengan siswa yang hanya berkewajiban mengajar ataupun memberikan indeks, pemahaman individu mahasiswa ternyata lebih tinggi. Mahasiswa mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan mempunyai peranan masyarakat atau memberikan kontribusi kepada masyarakat. Tentunya pola pikir yang diharapkan pun jauh berbeda gitu daripada mahasiswa ataupun siswa yang lainnya. Kemudian, maka sejatinya yang menentukan keberhasilan mahasiswa bukanlah kemampuan itu sendiri, tapi saat ia masuk perguruan tinggi yang mahasiswa lakukan setelah ia lulus ke perguruan tinggi. Teman-teman yang saya cintai, menyambung peran mahasiswa sebagai pejuang intelektual dan moral, sangat jelas apa tugas kita dan apa misi kita seharusnya, di mana kemudian tugas itulah yang menjadi kontribusi kita terhadap bangsa. Tugas yang pertama adalah sebagai pejuang intelektual. Tentunya kita sebagai mahasiswa mempunyai kewajiban untuk belajar, untuk meningkatkan strategi belajar kita dari bawah ke atas, yang dimana strategi belajar itu tentunya tidak instan ya, harus konsisten untuk melaluinya. Mahasiswa belajar untuk mengejar, belajar untuk mengejar ketertinggalan, menambah pengalaman, dan lain sebagainya. Kemudian, memberi solusi untuk penyelesaian sebagai pembuka jalan. Nah, ini penting. Sebagai mahasiswa tentunya kita harus mempunyai pelajaran yang penting untuk memberikan keberhasilan dalam masalah itu sendiri. Ketika mahasiswa sudah mempunyai problem solving yang baik, kita harus mempunyai pemikiran yang luas supaya kita dapat menyelesaikan masalah dan menjalani itu. Kemudian teman-teman yang saya cintai, tugas yang kedua adalah sebagai pejuang moral. Saat belajar dan tahu tentang sebuah kebenaran, sebagai pemuda yang cenderung mempunyai sikap yang lebih kritis dan ideologis, sudah seharusnya sebagai pergerakan moral di dalam pergerakan pembelajaran kita. Moral bukan sudah seharusnya ada pergerakan moral di dalam pergerakan pembelajaran kita. Nah, moral bukan hanya kita harus berkata jujur, tapi kita juga punya integritas yang tinggi, yang dimana harus dijunjung oleh setiap masyarakat sebagai mahasiswa agen of change atau agen perubahan. Kemudian, moral itu berperilaku yang baik dan lain-lain. Tapi bagaimana kita menyikapi sesuatu yang benar-benar kita harus peduli atau memiliki arti lebih dibandingkan hal yang lain? Tentunya kita harus berkorban dan mengambil resiko. Nah, ini kemampuan berkorban atau berani mengambil resiko adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa. Karena ketika orang tersebut sudah berani mengambil resiko, artinya mereka sudah membawa sedikit perubahan dan membawa keluar dirinya dari zona nyaman, yang artinya mereka sudah berproses bertumbuh ke yang lebih baik lagi. Kemudian ada pepatah yang mengatakan, Insinyur Soekarno pernah menyampaikan kepada masyarakat Indonesia dalam pidatonya, yaitu, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan mengguncangkan dunia, maka akan kuguncangkan dunia. Pasti dalam benak kita akan timbul sebuah pertanyaan, mengapa harus pemuda? Kenapa bukan bapak-bapak atau ibu-ibu yang dalam pemikirannya sudah matang dan sudah berpengalaman? Karena pemuda merupakan generasi emas atau yang pada masa-masa tersebut sebagai penerus cita-cita atau sebagai agen perubahan bangsa yang disebutkan dalam judul tadi, agen of change atau agen perubahan.
di mana dalam diri pemuda itu masih terdapat jiwa yang berkobar semangatnya, pikiran yang produktif, serta pemikiran yang belum terkotori. Dengan penyampaian pidato Insinyur Soekarno yang seperti itu membuktikan bahwa pemuda mempunyai peran yang sangat besar untuk bangsa, untuk meneruskan kekuasaan yang sudah ada saat ini dan yang akan datang. Dijelaskan juga dalam hadis Nabi, itu ada rijalul, pemuda hari ini adalah pemimpin yang masa depan, pemimpin yang pintar untuk masa depan. Ungkapan ini sangat mempertegas bahwasanya peran pemuda itu sangat besar, sangat lebih baik lagi dengan segala pergerakan dan pemikirannya. Hanya mahasiswa yang mampu mengadakan demonstrasi demi merubah suatu sistem pemerintahan yang salah, tapi bukan demo yang tidak memiliki aturan. Nah ini, kadang mahasiswa itu ada yang demo tidak jelas atau apa gitu, tetapi mereka demo berdasarkan tidak mempunyai etika. Nah kita sebagai mahasiswa tentunya harus mempunyai etika yang baik. Kalau mau demo ya demo yang baik, tunjukkan kalau kalian itu adalah sudah mahasiswa yang mempunyai pemikiran yang lebih dewasa, yang lebih kritis dan lebih beretika lagi. Kemudian ada juga mengatakan sejarah juga membuktikan bahwa pemuda dan mahasiswa berperan penting dalam kemerdekaan, di mana mereka itu agen penting dalam negara kita. Terciptanya kemerdekaan juga tak pernah luput dari peran mahasiswa, karena pemudalah yang paling bersemangat dan ambisius memperjuangkan perubahan dalam setiap kehidupan masyarakat, termasuk pada kebijakan pemerintahan dan lingkungan sekitar. Nah, kalau di desa saya, mahasiswa dapat dikatakan sebagai makhluk intelek karena mereka mempunyai kemampuan intelijensia. Memang tidak semua mahasiswa mempunyai kemampuan intelektual atau kemampuan intelijensia yang baik, tapi setidaknya mereka sudah dididik, sudah belajar mengejar, belajar mengambil pengalaman, belajar melanjutkan ketertinggalan mereka. Jadi mereka sudah dibekali yang namanya wawasan dan pengetahuan yang lebih baik pada siswa atau masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu mereka memiliki banyak peluang untuk berpartisipasi di dalam masyarakat. Nah, mahasiswa juga belum tercampuri oleh kepentingan suatu golongan, ormas, parpol, dan sebagainya. Jadi bisa dipastikan mahasiswa lebih mampu berpikir jernih atau murni dalam merubah tatanan masyarakat yang kurang baik. Itu tadi ya, yang sudah dibahas di awal, bukan karena ada kepentingan suatu golongan atau yang lainnya, tetapi ya karena memang mereka sudah mempunyai kemampuan itu sendiri dan mereka mengembangkannya, mengasah minatnya lagi di kampus. Karena belajar itu sistemnya tidak hanya belajar di kelas aja ya, tapi belajar di luar lingkungan, yang mana mereka dapat membuka pikiran mereka supaya lebih terbuka lagi, bahwasanya belajar itu tidak hanya itu aja, tetapi banyak sekali pembelajaran yang bisa didapatkan di luar gitu. Kemudian selanjutnya mahasiswa ini sebagai agen perubahan yang disebutkan tadi atau agen of change. Mahasiswa sebagai agen perubahan artinya dalam lingkungan masyarakat sekitar ataupun pemerintah, bila terjadi sesuatu itu salah, mahasiswa dituntut untuk merubahnya sesuai dengan harapan dan tujuan sesungguhnya, dengan harapan bahwa suatu hari mahasiswa dapat menggunakan ilmunya dalam membantu pembangunan Indonesia untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian mahasiswa adalah harapan bangsa. Nah ini saya juga setuju, karena agar bisa merubah bangsa ke arah yang lebih baik, hal ini dikarenakan mahasiswa dianggap memiliki pemikiran yang berbeda, memiliki pemikiran yang kritis, memiliki pemikiran yang intelektual dan cara berpikir yang lebih matang, sehingga masyarakat pun mengharapkan mereka dapat ikut andil dan berkontribusi di dalam masyarakat itu tadi gitu. Mereka dapat menjembatani antara rakyat dengan pemerintah, maka di situ akan tercipta suatu perubahan itu sendiri. Kemudian kontrol sosial. Nah, ini sebagai generasi pengontrol, mahasiswa juga mampu mengendalikan, selain pintar dalam bidang akademik, tentunya juga harus pintar dalam bersosialisasi dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar gitu. Nah, di sini fungsinya sebagai UMKM kampus
dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah iron stock, di mana mahasiswa sebagai tulang punggung bangsa di masa depan diharapkan menjadi manusia yang tangguh, yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia, yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya di pemerintahan baik kelak maupun generasi-generasi selanjutnya. Mahasiswa juga merupakan harapan bangsa untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Nah, itu tadi mungkin seputar mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat ya. Jadi penting sekali mahasiswa ini berkontribusi di dalam masyarakat dan ikut serta membangun kelurahan atau desanya sebagai pemecah masalah, karena mahasiswa memiliki kemampuan atau intelektual yang berbeda dari sebelumnya gitu. Nah, mari kita sebagai remaja, sebagai pemuda yang baik, sebagai pemuda yang memiliki integritas yang tinggi, kita wujudkan mahasiswa yang baik, unggul, serta cekatan dalam membangun perubahan di masyarakat. Dalam perjalanannya, mahasiswa harusnya mampu berpikir dan berbagai sudut pandang gitu ya. Jangan ragu dalam mengambil keputusan, yakin terhadap diri sendiri bahwa mahasiswa itu mempunyai peran penting. Nah, demikianlah teman-teman hadirin sekalian pidato singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hidup mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.